Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas konfigurasi VLAN atau virtualan dalam teknik switching. Lalu, apa kalian tahu apa itu switch? Di sini switch dapat diartikan yaitu perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer yang berbeda. Tidak hanya dua, bisa 4, 8, bahkan puluhan bergantung dengan jumlah portnya pada switch. Kemudian, apa kalian tahu berapa maksimal jumlah port pada switch? Nanti coba kalian jawab pada forum quiz. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari switch. Di sini ada dua jenis, yaitu manageable dan unmanageable. Ada perbedaan antara jenis switch manageable ini dan switch unmanageable ini. Kalau switch manageable ini dapat dikonfigurasikan atau dapat diatur pada sistemnya. Kalau switch unmanageable ini tidak dapat dikonfigurasi atau diatur. Ini biasanya untuk switch unmanageable ini pada switch konvensional yang banyak beredar di lapangan. Kemudian, kalau switch unmanageable ini hanya meneruskan paket dari port 1 ke port yang lainnya. Begitu seterusnya. Untuk dari segi kecepatan, tentunya switch manageable ini lebih cepat dari switch unmanageable. Dari segi keamanan juga, manageable ini juga lebih aman. Dari segi harga atau biaya, manageable ini lebih mahal, sekitar 2-3 kali lipat. Karena fitur yang tersedia pada switch ini lebih banyak daripada switch unmanageable ini. Dari beberapa perbedaan tadi, coba kalian sebutkan perbedaan-perbedaan antara switch manageable dan switch unmanageable lagi. Nanti kalian sebutkan di forum quiz ya. Kemudian kita akan membahas tentang virtual LAN. Virtual LAN ini dapat diartikan yaitu sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen yang sama. Ini misalkan ada di dalam sekolahan ya, kita akan memisahkan antara jaringan guru dengan jaringan murid. Tujuannya untuk apa? Untuk jaringan ke belakangnya, misalkan untuk manajemen bandwidth, security, dan lain sebagainya. Itu nanti kita harus membagi jaringan yang berbeda dalam satu switch. Misalkan di sini ada satu switch dan kita akan membagi antara guru dan murid. Antara guru kita beri network address ini 172.168.10.0 ya enaknya. Untuk muridnya ini enaknya yaitu 172.168.20.0. Maka dari itu kita untuk memisahkan antara kedua jaringan antara guru ini dan murid ini menggunakan VLAN atau virtual LAN. Kalau kita menggunakan switch konvensional, maka kita harus menggunakan dua switch untuk membagi antara jaringan guru dan jaringan murid. Maka biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah karena menggunakan dua switch. Maka dari itu kita menggunakan VLAN. Kemudian VLAN hanya ada pada manageable switch.
Tadi kan sudah saya jelaskan untuk manageable switch ini bisa dikonfigurasikan. Untuk VLAN ini juga bisa dikonfigurasikan. Nanti untuk konfigurasi VLAN pada guru dan jaringan pada murid ini. Kemudian yang ketiga, VLAN juga bisa dikonfigurasi pada router atau perangkat layar 3. Routernya ini bisa dikonfigurasikan dengan switch manageable juga. Kemudian kita akan membahas tentang mengenai cara kerja dari VLAN. Pada semester sebelumnya kita sudah membahas tentang OSI layar, macam-macam OSI layar. Nah, untuk VLAN ini bekerja pada layar kedua dalam OSI layar. Apa kalian masih ingat berapa layar dalam OSI layar ini? Untuk kedua ini, switch akan meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya sama. Jadi nanti portnya yang ini akan mempunyai VLAN ID. Dari VLAN ID yang sama, itulah yang bisa berkomunikasi, sehingga untuk VLAN yang berbeda tidak bisa berkomunikasi. Ini kemudian ada perbedaan ya, Ethernet frame yang atas ini adalah struktur Ethernet tanpa VLAN, sedangkan yang bawah ini adalah struktur Ethernet yang menggunakan VLAN. Jadi perbedaan ada dalam tag-nya ini kalau menggunakan VLAN. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang implementasi dari LAN yang kita sudah bahas pada semester sebelumnya, dan untuk semester ini kita akan membahas tentang VLAN. Ini pada LAN, kalau kita menggunakan LAN ya, kita tidak manageable. Maka dari data ketiga komputer ini akan bercampur karena menggunakan jaringan yang sama. Sedangkan kalau menggunakan VLAN, maka setiap jaringan ini ya, jaringan antara ini merah, hijau, dan kuning ini kita tandai menggunakan VLAN ID. VLAN ID nanti kita bahas. Jadi meskipun dalam fisik yang sama, tetapi dipisah antara jaringan antara komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 ini. Bisa antara guru, murid, dan kepala sekolah, atau dalam sebuah gedung itu bisa dosen, bisa mahasiswa, dan bisa stafnya. Itu bisa dibagi dalam satu switch atau satu fisik yang sama. Ketika kita menggunakan VLAN ini, pada jaringan guru ini, jaringan 1 ini tidak bisa mengirim data ke jaringan antara siswa dan kepala sekolah karena memiliki VLAN ID yang berbeda. Jadi seumpamanya kita memberikan pada sebuah guru ini VLAN ID 10 dan pada murid kita memberikan VLAN ID 20. Sedangkan pada kepala sekolah kita memberikan VLAN ID 30. Dalam perbedaan ID VLAN ini tidak dapat saling berkomunikasi atau mengirim pesan. Ya, lalu bagaimana jika ada 2 lantai? Ini dalam suatu sekolahan ini ada 2 lantai ya. Ini lantai 1 dan lantai 2.
Ini tadi yang merah guru, hijau murid, kuning kepala sekolah. Maka akan tetap terpisah. Umpamanya guru ini mengajar pada lantai 2. Ini guru ini masuk ke port guru, seumpamanya ke VLAN 10. Nanti akan tetap terpisah antara jaringannya guru dengan jaringan murid dengan jaringan kepala sekolah. Lalu bagaimana apabila antar komputer guru pada lantai 1 ini dan lantai 2 ini bisa saling terhubung antara guru ini ya. Ini bisa saling terhubung dengan ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan kabel. Jadi pada ini guru ini dihubungkan kabel dengan lantai 2. Kemudian untuk murid juga agar bisa berkomunikasi dengan lantai 2 ini juga dihubungkan dengan lantai 2. Sedangkan kepala sekolah ini juga sama. Ini dihubungkan dengan kabel dengan lantai 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode port. Ini yang pertama ada mode akses VLAN. Jadi mode akses VLAN itu tadi ya yang saya jelaskan tadi menggunakan kabel. Jadi satu ID VLAN ini dihubungkan ke satu VLAN yang lainnya menggunakan kabel. Dan seterusnya. Untuk metode ini tidak efektif karena kita harus menggunakan banyak kabel apabila jaringan yang kita hubungkan seumpamanya ada 10 lantai atau 20 lantai misalkan. Maka ini berkaitan dengan metode port ya. Metode port ini. Ini untuk akses port. Kemudian untuk metode trunking port. Kira-kira apa perbedaan dari akses dan trunking? Kalau metode trunking, mode trunking port ini itu dimisalkan sebagai jembatannya ini ya. Ini jembatan untuk menghubungkan banyak VLAN sekaligus. Jadi untuk mode trunking ini kita hanya membutuhkan satu kabel saja. Satu kabel dari jaringan yang bawah ini kita hubungkan satu kabel ini ke jaringan yang atasnya ini. Dalam mode ini nantinya akan membawa VLAN-VLAN yang kita butuhkan. Oke, dari sini kita sudah bahas seputar mengenai VLAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kalian simak video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.